warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2B PGSD kelompok 1 yang beranggotakan saya Lydia Purnamasari dengan NIM 2000468, saya Ayu Winasi dengan NIM 2006675, saya Intan Yulianti dengan NIM 2003445, saya Sheila Nur Pratama dengan NIM 2005077, saya Fatimah Nuraini dengan NIM 2009054, saya Ajis Edugraha NIM 2006684. Kami akan menampilkan rancangan program yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Sekolah berbasis lingkungan adalah sekolah yang menerapkan nilai cinta dan peduli terhadap lingkungan sekolahnya, serta mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Dalam mewujudkan sekolah berbasis lingkungan, tentunya diperlukan partisipatif dari semua warga sekolah. Adanya sekolah berbasis lingkungan karena lingkungan sekolah semestinya menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik untuk belajar, namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang mengabaikan lingkungan sekolahnya. Sasaran programnya yaitu siswa sekolah dasar, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Untuk deskripsi programnya yaitu School Environment merupakan sekolah lingkungan yang memiliki beberapa program sekolah ramah lingkungan. Tolak ukur keberhasilannya merupakan dengan terciptanya lingkungan sekolah yang asri dan nyaman. Yang pertama yaitu Jumat bersih. Ya, kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran mengajar di sekolah. Lingkungan belajar membersihkan, menciptakan suasana yang nyaman, memberikan ketenangan, serta menambah semangat positif bagi peserta didik dan guru. Dilaksanakan di Jumat minggu pertama dan pagi setiap bulannya gitu. Merupakan program kerja rutin yang dilaksanakan pada pagi minggu ketiga biasanya kerja bakti membersihkan halaman sekolah, perpustakaan, musola, ruang kelas, tanaman, ruang guru, ruang praktek, dan sekitar sekolah. Budaya jumsi dapat menjadi kebiasaan yang baik, menyehatkan dengan berbagai manfaat, diantaranya menumbuhkan cinta dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Tujuan utama dari kegiatan jumsi adalah menumbuhkan rasa memiliki di kalangan siswa akan pentingnya kebersihan lingkungan demi kesehatan, sehingga suasana belajar akan terasa nyaman. Sekolah pun dapat memperlihatkan dengan baik perilaku bersih dengan menentukan pola hidup sehat. Yang kedua, MSDT, manfaatkan sampah dan tanam, yakni dengan memanfaatkan botol atau ban bekas untuk ditanami tanaman. Kegiatan ini dilakukan maksimal 3 bulan sekali. Siswa akan diminta untuk mengumpulkan sampah dan membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, sampah organik akan dihimpun dan diolah untuk dijadikan kompos. Untuk sampah anorganik akan dimanfaatkan untuk dijadikan media tanam. Yang ketiga yaitu Huda, hemat sumber daya alam. Program Huda atau Hemat Sumber Daya Alam merupakan program pembiasaan kepada siswa di sekolah untuk menghemat dalam penggunaan sumber daya alam. Mengapa sih program ini penting? Program ini penting karena menghemat sumber daya alam dilakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam sehingga generasi yang akan datang tetap dapat memperoleh sumber daya alam. Program ini dapat dilakukan dengan beberapa pembiasaan, di antaranya yang pertama menghemat penggunaan air, yang kedua menghemat kertas, dan yang ketiga melakukan daur ulang. Yang pertama menghemat penggunaan air dapat dilakukan misalnya dengan membiasakan siswa untuk mematikan keran setelah digunakan. Lalu yang kedua menghemat kertas, yaitu dengan pembiasaan kepada siswa untuk menggunakan kedua sisi kertas. Lalu, yang ketiga, melakukan daur ulang. Melakukan daur ulang ini misalnya dengan membuat kerajinan dari botol bekas untuk dijadikan hiasan kelas. Ketiga pembiasaan ini dapat dilakukan setiap hari. Yang terakhir yaitu Abni, ayo belajar bertani. Abni merupakan kegiatan memberikan pengetahuan dan keterampilan bertani kepada siswa dengan pihak sekolah menyediakan lahan bertani di lingkungan sekolah.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa sekolah dasar untuk memahami cara-cara bertani, mulai dari mempersiapkan lahan, menyiapkan bibit, menanam, merawat, hingga panen. Kegiatan ini bisa dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Kegiatan APNI dilakukan dengan menanam sayur. Sayur yang dipilih diantaranya bisa berupa kangkung, sawi, bayam, dan lainnya. Pertama, para siswa diminta untuk menyiapkan media tanam, wadah, dan tanah. Kemudian, siswa diminta untuk mencampurkan tanah dengan media tanam yang lain. Setelah tercampur, masukkan tanah ke dalam wadah. Kemudian, siswa diarahkan untuk menanam benih sayuran yang telah disiapkan tadi. Setelah itu, siswa diarahkan untuk menyiram tanaman yang telah mereka tanam menggunakan air dan meletakkannya di tempat yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.